521, Epilog 1 Dunia 05. Diupload oleh Baca Suara. Belati Han Suyong secara akurat menyapu bahu Kim Dokja. Dia secara refleks menggenggam lukanya. Tentu saja, dia tidak melewatkan itu. Sebuah avatar tidak berdarah. Setelah melemah, bahkan rasi bintang mulai mengeluarkan darah asli daripada fabel begitu mereka terluka. Jadi, jika Kim Dokja itu adalah yang sebenarnya, maka dia harus mulai berdarah sekarang. Apakah kamu benar-benar sudah gila? Apa sih yang kamu lakukan? Ah Jusi. Shin Yuseng yang panik bergegas mendekati Kim Dokja. Bahkan Yi Hyun Seong dan Yi Ji Hye juga. Dan, bahunya tertutupi oleh Kim Dokja yang goyah. Jika apa yang dikatakan Han Suyong benar. Sangat lambat, telapak tangannya meninggalkan bahu yang terluka. Aku baik-baik saja. Tolong jangan khawatir. Petik 2. Tidak ada yang tahu siapa yang menarik napas pertama kali. Namun demikian, mereka semua jelas melihatnya. Lut darah mengalir. Darah yang sangat merah tua, tidak kurang. Han Suyong juga menyaksikannya. Namun, petik 2 titik. Tahan, ini belum selesai. Ada avatar yang bisa berdarah juga. Petik 2. Apa yang dia katakan itu benar, karena dia juga telah menciptakan avatar sebelumnya. Sebuah avatar yang disuntikkan dengan banyak kenangan akan berdarah. Dia melihat Yu Jung Hyuk di kejauhan, masih memotong sayurannya. Dia merasa sangat terganggu oleh bagaimana bibirnya bahkan tidak bob sekali seolah-olah dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di sisi ini. Mungkin itu sebabnya dia akhirnya mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia miliki. Kita akan tahu begitu kita memotong kepalanya. Lagi pula, avatar masih akan bergerak tanpa kepala. Petik 2. Apa yang baru saja Anda katakan tanda tanya? Hanya setelah dia melihat ekspresi Jong Hui Won mengeras ke tingkat yang menakutkan dia menyadari kesalahannya sendiri. Aura, Helvire, menari di pedang hakim. Itu adalah stigma Uril, tidak pernah diaktifkan sekali sejak skenario berakhir. Jong Hui Won berbicara dengan suara marah. Jika kamu mencoba sesuatu seperti itu akan membuat kepalamu terbang. Han Suyong menatap pedang hakim, yang menunjuk padanya dan perlahan-lahan mengangkat aura api hitam juga. Dia tahu situasinya secara bertahap mencapai titik tidak bisa kembali, namun dia masih tidak bisa menghentikan dirinya sendiri. Suara Yi Seol-hua yang mencoba menghalangi mereka terdengar selanjutnya. Dan ketika Han Suyong melihat ekspresi Shin Yuseng dan Yi Gil-yong yang sibuk menunjukkan rasa permusuhan mereka kepadanya, sesuatu di dalam dirinya tersentak. Mungkin, itu adalah keajaiban bagi mereka untuk datang sejauh ini bersama. Dia sangat sadar dia tidak cocok dengan orang-orang ini. Dia pernah menjadi Raja para Nabi, sekali waktu, dan disebut sebagai Raja Palsu juga. Dia tidak lebih dari penjahat dalam kisah epik yang diciptakan Kim Dokja. Makan pizza dan minum cola dengan semua orang di Sungai Han. Dari awal, semua itu adalah kesimpulan yang tidak cocok untuk Han Suyong. Gugu. Ketegangan yang tegang yang dihasilkan oleh kedua api yang berlawanan terus berlanjut, hanya untuk suara yang jelas dan tidak berdosa untuk memecah arus. Apa yang kalian semua lakukan? Saya membawa bir. Yang Hayong memegang kantong plastik di kedua tangannya berdiri di sana. Tunggu, apakah kamu melakukan salah satu dari hal-hal kamera tersembunyi itu karena aku datang terlambat? Suara yang dipenuhi dengan kecemasan berhasil membangunkan para sahabat. Seolah-olah mereka akhirnya mengingat alasan mengapa mereka ada di sini. Dan pria yang tidak mengucapkan sepatah kata pun sampai sekarang juga memutuskan untuk mengatakan sesuatu juga. Kenapa kalian tidak istirahat dulu? Status seorang transender tersebar dengan cemerlang dari pedang iblis surgawi iblis menusuk ketalenan. Dan aura pembunuh yang mendominasi taman terhanyut dalam sekejap. Waktunya makan malam. Aroma harum yang lezat menstimulasi rasa lapar semua orang. 7 pizza plus ayam goreng diletakkan dengan sempurna di atas piring. Yi Ji Hye menghela nafas setelah menyaksikan tontonan itu. Tuan serius. Anggota kelompok yang lain melihat ekspresi serius Yu Jung Hyuk dan bertukar pandang satu sama lain, tidak tahu bagaimana merespons. Yang Hayong adalah yang pertama berlari menuju makanan, namun, apa yang kalian semua lakukan? Apakah kamu tidak akan datang? Petik 2. Gong Pildu terkekeh tak berdaya setelah melihat itu. Suasana santai sedikit, mendorong Kim Dokja untuk mengatakan sesuatu. Saya baik-baik saja. Saya juga mengerti mengapa Su Yong menjadi curiga juga. Jujur berbicara, saya tahu saya menjadi pelupa aneh baru-baru ini. Itu sering terasa seperti bagian penting dari ingatanku telah menghilang secara grosir. Petik 2. Dok Jasi, ini bukan sesuatu yang bisa kau selipkan seperti. Ayo makan dulu dan diskusikan nanti. Maksudku, tidak setiap hari kita membuat Yu Jung Hyuk memasak untuk seseorang. Petik 2. Jong Hui Won mengerutkan kening, tapi tetap saja mendesah. Para sahabat menemukan bintik-bintik mereka di atas tikar dan duduk satu persatu. Namun, satu orang tidak ada di sini. Pada akhirnya, Jong Hui Won meledak dalam kemarahan. Sungguh, ini. Han Suyong tidak bisa dilihat dimanapun. Suara samar kembang api terdengar dari kejauhan. Han Suyong menatap air dingin yang mengalir keluar dari keran di dalam kamar mandi dan menggigit bibirnya dengan keras. Saya membuat kesalahan. Itu tidak seperti dia. Dia tidak tahu mengapa dia gelisah sampai tingkat tertentu.
Pikiran untuk menenangkan diri dan kembali untuk menjelaskan muncul di kepalanya, tetapi dia tidak tahu dari mana dia harus memulai penjelasannya untuk membuat mereka menerimanya. Dari awal, apakah pantas untuk memanggil avatar yang membagikan kenangan sebagai palsu? Suara getaran datang dari sakunya. Su Yongxi. Itu adalah pesan dari Yu Sangah. Han Suyong mengantongi telepon lagi. Tetapi perangkat bergetar sekali lagi. Han Suyeot. Beri aku istirahat. Itu salah ketik. Tepat ketika dia akan mengirim balasan, dia merasakan kehadiran di belakangnya. Tolong berhenti merajuk dan mari kita kembali. Jari-jarinya yang panjang dan pucat memegang dan mencengkeram bahunya dengan erat. Han Suyong menamparkan tangan itu dan melihat ke belakang. Lupakan, aku hanya akan memburuk suasana dengan muncul, sih. Petik 2. Itu tidak benar, semua orang akan mengerti. Petik 2. Aku bilang, lupakan. Apakah kamu ingin aku merespons seperti ini? Tatapan Yu Sangah perlahan berubah. Han Suyong mengerutkan kening dalam-dalam. Melalui pintu yang terbuka, dia bisa melihat sosok para sahabat di kejauhan. Dan ketika dia menyaksikan bagaimana Yu Sangah berdiri di sana seolah-olah untuk melindungi adegan itu, perasaan aneh tiba-tiba menyapu otaknya. Kamu. Ekspresi Yu Sangah saat itu, bahkan tidak berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Mungkin dia. Suatu ketika, Dok Jasi menanyakan hal ini kepada saya. Jika penyebab dunia ini adalah impian paling kuno, lalu apa yang akan terjadi pada dunia jika orang itu dihilangkan? Tanya Yu Sangah. Apa? Apa yang akan terjadi pada dunia yang tidak ada yang melihatnya? Han Suyong meraih kerah Yu Sangah dan mendorongnya ke dinding. Kamu, keluarkan semua yang kamu tahu, sekarang. Han Suyong menatap mata Yu Sangah yang masih tenang dan kebenaran perlahan-lahan menyadarinya. Ada masa ketika Yu Sangah bertindak sebagai pustakawan dari tembok keempat. Dia adalah satu-satunya di antara teman-teman yang benar-benar masuk ke dalam Kim Dokja. Apa sebenarnya yang dilihatnya di dalam perpustakaan yang dipenuhi dengan banyak buku? Muntahkan, Anda melihat sesuatu di sana. Si idiot itu, apa yang dia pikirkan? Petik 2. Petik 2. Kenapa kamu tidak mencoba menghentikanku? Kenapa, ketika situasinya semakin? Petik 2. Karena, aku tidak punya hak untuk melakukannya. Untuk pertama kalinya, mulut Han Suyong tertutup rapat setelah dia mendengar jawaban Yu Sangah. Petik 2. Melindungi dunia dengan membagi dirinya menjadi dua. Yang satu menjadi pembaca, yang mengawasi dunia, sementara yang lain menjadi karakternya. Petik 2. Han Suyong juga tahu. Dia tahu bahwa mungkin, Kim Dokja, berdarah karena alasan itu. Dia tahu bahwa, pada hari itu ketika semua orang dibebaskan dari skenario, mungkin sisi lain Kim Dokja masih naik kereta bawah tanah, pada hari itu, ketika dia melihat ke belakang, dan Yu Jung Hyuk juga melihat ke belakang. Mungkin, Kim Dokja yang tersisa di dalam kereta masih mengawasi mereka. Jika itu adalah pilihan seseorang yang mengenal dunia ini lebih baik daripada siapapun, maka bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Sepasang tangan gemetar semakin mengencang di sekitar kerah Yu Sangah. Tapi dia dengan ringan mengangkat tangannya sendiri dan meraih tangan yang gemetaran itu milik penculiknya. Ini adalah pilihan seseorang yang menyebut diriku. Kamu, Kim Dokja, kamu semua sama saja. Su Yongah, apakah Anda benar-benar percaya bahwa teman lain tidak tahu apa yang sedang terjadi? Petik 2. Han Suyong merasa seperti dia dipukul kepalanya. Dok Jasi yang tidak lagi berbicara tentang cara bertahan hidup. Apakah Anda benar-benar berpikir orang lain tidak menganggapnya aneh? Betulkah? Dalam kasus itu, sebagian besar kenangan yang kita bagi bersama, Kim Dok Jasi, ada di sana. Para sahabat yang duduk di atas tikar dan mengobrol bisa terlihat. Sosok Jong Hui Won tersenyum cerah, sementara Yi Hyun Seong menuangkan bir, Gong Pildu yang mabuk sedang bernyanyi, sementara Yi Seo Hua bertepuk tangan. Yang Hayong berdiri dari tempatnya dan dengan berisik berteriak dengan suara berlebihan. Jadi, seperti, kembali ke dunia setan. Kim Dokja, yang mereka ingat berbeda dari orang ke orang. Jika Kim Dokja adalah pembaca, untuk Han Suyong, maka untuk Shin Yuseng dan Yi Gilyong, dia adalah orang tua. Bagi Yi Hyun Seong, dia adalah kartrit bekas, dan bagi Yu Sangah, rekan kerja. Kepada Yi Ji Hye, Jong Hui Won, Yang Hayong, dan juga ke Yi Seo Hua serta Gong Pildu. Orang itu juga Dok Jasi. Tidak peduli berapa banyak persentase dia dibuat, tidak ada keraguan bahwa dia adalah Dok Jasi. Dok Jasi yang bepergian bersama kami. Petik 2. Kembang api yang meriah masih menyala di kejauhan. Mata anak-anak berbinar di bawah cahaya. Rasanya seolah-olah sejarah yang harus mereka jalani memudar. Han Suyong menatap dengan bingung pada pandangan itu, pada wajah Kim Dokja yang tersenyum di antara para sahabat. Tanpa ragu, itu adalah adegan yang dia harapkan. Disinilah kisah berakhir. Yu Sangah benar. Kim Dokja membuat pilihannya, dan para sahabat memilih untuk menerima keputusannya. Mereka terlalu sering dilukai, dan tidak ada yang mau disakiti lagi. Jadi, inilah kesimpulan mereka. Yu Sangah bertanya padanya, apakah ada makna dalam menguraikan yang mana yang benar-benar dia?
Sama seperti bagaimana tidak ada artinya dalam menetapkan tag yang asli, di antara Yu Jung Hyeoks dari putaran regresi yang tak terhitung jumlahnya, ada juga tidak ada artinya dalam mencari tahu mana dari Kim Dok-jas yang terbagi sama adalah dirinya yang sebenarnya. Han Suyong menjawab sambil melepaskan kerah Yu Sangah. Aku tidak berusaha mencari tahu yang mana yang sebenarnya. Mata Yu Sangah gemetar, dan wajah Han Suyong tercermin pada iris yang bergetar itu. Kemudian, ketika dia terpana oleh wahyu bahwa dia juga bisa membuat ekspresi seperti itu, serta menjadi gelisah oleh kenyataan bahwa dia bahkan bisa mengatakan sesuatu seperti ini, dia menyelesaikan apa yang ingin dia katakan. Tidak, yang penting adalah bahwa Kim Dok-ja masih terjebak di tempat itu. Mungkin tidak ada orang yang membutuhkan versi Kim Dok-ja. Anda mungkin tidak menemukan orang di luar sana yang ingin bersama Lun Gila yang hanya menyukai cara bertahan hidup. Namun, setidaknya hanya satu orang. Ah Jusi. Saat itulah suara mendesak tiba-tiba bergema di kejauhan. Ada keributan muncul dari tikar di mana para sahabat saat ini duduk bersama. Dan juga, aroma darah yang menyeramkan datang dari suatu tempat. Yu Sangah dan Han Suyong menyadari ada sesuatu yang salah dan pada saat mereka tiba di sana, Xin Yu Seng menangis terseduh-seduh, tangannya basah oleh darah. Ya, pendarahan itu, tidak mau berhenti. Kim Dok-ja, yang tampaknya baik-baik saja sampai sedetik yang lalu, kehilangan kesadaran dan pingsan. Tangan Han Suyong memegang belati bergetar dengan sangat lemah. Mungkinkah itu bukan karena luka dari tadi? Ini. Yi Seolhua merasakan denyut nadi Kim Dok-ja, lalu wajahnya segera mengeras. Tubuhnya gemetar tak menyenangkan, darah menetes keluar dari bahunya mewarnai kain kasa dalam sekejap mata. Dan di detik berikutnya, darah yang membasahi kasa mulai menguap. Pah susu. Tetesan darah hancur, seperti bagaimana dongeng akan hilang. Yi Seolhua berteriak. Bawa dia kembali ke kompleks. Cepatlah. Petik 2. Sirip.